Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara? Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Nopi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Nopi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Karyawannya pun sudah berkomunikasi dengan kami, ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu. Itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau, mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya. Ya, kita buka di persidangan ya. Saya nggak mau capek ya. Misalnya dia harus masuk ruang ICU atau apa? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Itu kesalahan adalah yayasan. Yayasan yang bikin isu seperti ini. Nggak ada. Hanya alasan mau minta uang, mau ini, gitu-gitu aja. Soal mengolah, kau nggak perlu mengelola uangnya Agus. Ya, yang berhak mengelola itu nih mereka nih, istrinya, bapaknya. Dan Agus ini tidak boros. Dan semua uang itu udah kembali sama Agus, nggak ada lagi masalah. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut, Pak. Saya tidak takut sama siapapun, Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian, Pak. Saya nggak takut karena saya benar. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek, Pak, mau apa, open donasi Gunung Semeru atau apa, Pak, silakan, Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun, ya. Jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh, Pak. Jadi kalau mau diaudit, saya siap, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap, Pak. Jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan, ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit, Pak. Rulesnya, Pak. Rulesnya di mana? Dinas sosial. Panggil dinas sosial, Pak. Wilayah saya, Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana, Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi. Luar biasa, subhanallah. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana. Tapi jangan lupa, ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos. Masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti. Apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan, bukan di TV-TV. Ya. Gitu. Saya juga alhamdulillah, Pak, saya lagi belajar menempuh pendidikan SH, Pak, di Jayabaya. Gitu. Saya lagi belajar semester 5 untuk ambil hukum. Ya. Makanya saya di sini bekerja membantu orang dan saya juga mempelajari soal hukum sesuai dengan rules dan SOP yang ada. Saya pun sangat berhati-hati pada saat saya memberikan statement, pada saat saya melakukan bantuan. Kita akan selalu mengutamakan tentang izin tayang dan kesepakatan. Kalau misalnya dari awal pihak dari keluarga sudah tidak mau ditayangkan, ya nggak apa-apa. Masih banyak orang yang harus kita bantu. Novi juga menjaga image-nya dia sebagai seorang YouTuber
yang sudah punya nama, kemudian dia melihat bahwa kok seakan-akan gue ini dikerjain nih. Gue udah minta bantuan ke donasi-donasi untuk membantu si Agus, malah si Agus menyalahgunakan uang ini. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik meski diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti. Dalam story terbarunya, Pratiwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratiwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh, itu berarti kamu tidak terlalu penting, jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman, itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang, itu berarti kamu tidak terlalu menonjol, sambungnya.